Selamat datang di negara Norwegia. Paimin sekarang berada di kota Oslo, ibu kota dari negara Norwegia. Negara ini memiliki angka kriminalitas salah satu yang terendah di dunia. Sampai-sampai penjara di Norwegia seperti hotel, teman-teman. Kamar tidur yang nyaman, kulkas, televisi, ada dapur yang bersih, tempat cuci baju, ruang musik, dan berbagai macam fasilitas lainnya kayak bukan di penjara. Yuk sekarang kita bahas sebuah penjara yang sangat megah di negara Norwegia. Jangan lupa siapkan camilannya. Tahukah kalian jika negara ini merupakan negara paling bahagia di dunia? Hal ini didasari atas laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam 10 tahun terakhir, Norwegia itu selalu masuk ke dalam 10 besar negara paling bahagia. Ukuran kebahagiaan warga Norwegia diukur menggunakan PDB per kapita, dukungan sosial, harapan hidup masyarakat, kebebasan memilih, kemurahan hati, serta persepsi korupsi. Nah, menurut indeks persepsi korupsi, Norwegia itu merupakan negara bebas korupsi peringkat keempat di dunia. Negara ini juga memiliki upah minimum atau UMR salah satu yang tertinggi di dunia. Kalian tahu nggak UMR di sini? Sekitar 60 juta rupiah per bulan sampai 71 juta rupiah per bulan. Wow. Sedangkan upah rata-rata pekerja di negara ini sekitar 104 juta rupiah per bulan. Wah, gede banget nih teman-teman. Pendidikan dari jenjang SD sampai kuliah S3 di sekolah negeri itu gratis, nggak perlu membayar. Serta kesehatan di sini juga disubsidi besar-besaran oleh pemerintah. Jadi kalau ada warga itu sakit, mereka wajib membayar biaya rumah sakit maksimum 6,1 juta rupiah per tahun. Jika tagihannya itu melebihi biaya maksimum, maka biaya itu akan ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan orang miskin atau orang yang pendapatannya di bawah 46 juta rupiah per bulan, mereka akan disubsidi oleh pemerintah. Yang pertama, subsidi makanan. Subsidi ini diberikan dalam bentuk uang kepada orang miskin. Nominalnya itu 15,4 juta rupiah per bulan per orang. Itu satu orang ya. Jika sudah menikah, uang subsidinya sebesar 25,6 juta rupiah per bulan per keluarga. Yang kedua, ada tunjangan anak keluarga miskin. Jika warga miskin Norwegia memiliki anak 0-5 tahun, akan dikasih uang 7,5 juta rupiah per bulan per anak. Jika usianya 6-10 tahun, dikasih uangnya itu 7,7 juta rupiah per anak per bulan. Serta usia 11-17 tahun, dikasih uang 10 juta rupiah per bulan per anak. Lalu yang ketiga, ada yang namanya tunjangan anak universal. Jadi semua anak usia 0-18 tahun akan diberikan uang saku oleh pemerintah tanpa memandang status atau kekayaannya, yaitu sebesar 3,7 juta rupiah per bulan per anak. Yang keempat, subsidi biaya khusus untuk anak keluarga miskin. Bantuan ini mencakup biaya les, mau itu les umum pelajaran atau les khusus, seperti les biola, piano, renang, dan lain sebagainya. Nah, itu biayanya dapat diklaim ke negara. Anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bantuan ekstra untuk membeli tas dan peralatan sekolah. Saat musim panas, anak-anak keluarga miskin juga dapat bantuan untuk mendaftar di camp musim panas. Termasuk biaya rekreasi sekolah juga ditanggung oleh negara. Yang kelima, subsidi biaya listrik. Pemerintah Norwegia hanya menarik uang listrik kepada orang miskin sebesar Rp744 per kWh hingga Rp930 per kWh. Jadi ini sangat murah sekali teman-teman. Yang keenam, subsidi biaya sewa rumah. Nah ini bagi orang miskin yang masih ngontrak rumah, pemerintah juga ngasih uang subsidi teman-teman. Berkisar antara 5 juta rupiah per bulan sampai 8 juta rupiah per bulan. Ini tergantung jumlah pendapatan dan biaya sewanya. Tuh, enak toh hidup jadi warga negara Norwegia?
Karena kehidupan warga di sini sudah sangat-sangat enak, angka kriminalitas di negara Norwegia ini juga sangat kecil sekali. Negara Norwegia adalah salah satu negara paling aman di dunia. Orang membunuh di sini nyaris nggak ada, teman-teman. Kejahatan yang paling sering terjadi di sini 34% adalah kasus pencurian. Sepanjang tahun 2025 terdapat 116.387 kasus pencurian di negara ini. Saat ini Norwegia mengoperasikan 58 penjara di seluruh negaranya. Satu penjara tuh kapasitas rata-ratanya hanya 70 sel. Dan satu sel hanya diisi oleh 1 orang saja. Beda dong kalau di Indonesia. Satu sel bisa sampai 29 orang. Ini yang menarik, teman-teman. Hukuman di negara Norwegia tidak selalu harus di penjara. Para pelaku kejahatan yang tingkatnya itu kecil, ya kayak ngutil barang di swalayan, mereka itu hanya dikenakan denda, atau jika tidak memiliki uang, mereka dapat menggantinya dengan kerja sosial yang diukur dalam jam. Contoh nih, kayak membersihkan sampah, nyapu di jalanan, menghapus coretan dinding, membantu dapur umum, membantu di panti jompo, dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka ini menolak kerja sosial, mereka bakal dijebloskan langsung ke penjara. Inilah penjara Halden yang dijuluki sebagai penjara paling mewah di dunia. Penjara seluas 30 hektar ini memiliki kapasitas sekitar 250 napi dan dijaga oleh 340 sipir yang separuhnya adalah sipir perempuan. Meskipun menjadi penjara dengan sistem keamanan maksimum, penjara ini tuh sangat manusiawi, teman-teman. Tidak ada jeruji, layaknya penjara. Para napi dikasih 1 kamar sel untuk 1 orang, kayak ngekos cuy. Dilengkapi dengan kasur yang nyaman, kulkas mini, televisi, toiletnya juga bersih. Para napi ini juga bebas bergerak tanpa diborgol. Termasuk sipirnya juga nggak pakai senjata, teman-teman. Nah, para napi di sini diberikan pelatihan serta pendidikan secara formal hingga perguruan tinggi. Jadi kuliahnya itu di dalam penjara dan mereka dapat ijazah sarjana. Jika mereka bekerja, para napi ini akan diberikan upah sebesar Rp100.000 sampai Rp150.000 per hari. Para napi juga diberikan fasilitas konseling psikologis. Sedangkan fasilitas di penjara ini sudah sangat lengkap banget, teman-teman. Ada sarana rekreasi kayak lapangan sepak bola, lapangan basket, pusat kebugaran, studio musik, ruang melukis. Lalu ada juga area bersantai, ruangan cuci baju, serta dapur yang sangat bersih. Pemerintah Norwegia hanya menjatah makanan tuh 1 kali dalam sehari. Nah, jika para napi itu masih kurang makannya, mereka bisa memasak sendiri di dapur. Bahan makanannya dapat dibeli di swalayan penjara. Tuh, uangnya didapat dari mereka ini bekerja. Wah, ada pisau. Apa nggak berbahaya, Min? Pisau di dapur penjara diikat oleh kabel baja serta diawasi oleh CCTV. Setiap ruangan juga dilengkapi oleh sensor logam. Jadi para napi ini tidak akan bisa menyembunyikan pisau tersebut. Menariknya, penjara mewah ini justru dapat mengurangi angka residivis. Norwegia adalah salah satu negara dengan tingkat residivis terendah di dunia. Hanya 20% residivis dalam 2 tahun setelah mereka dibebaskan. Atau 8 dari 10 napi tidak mengulangi perbuatannya. Gimana nih, kalau di Indonesia ada penjara mewah kayak di negara Norwegia ini? Kalian setuju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita.
Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan